Kemudian materi yang selanjutnya dari Bu Gizi. Ibu Gizi dulu ya. Akan disampaikan oleh Ibu Rina bagian program Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Lemes. Masih semangat? Ya. Semangat. Ngantuk nggak? Ngantuk. Wah, berarti anemia ya. Sedikitnya Panginten, saya Rina dari program Gizi Puskesmas Cidolog ya. Akan membahas mengenai stunting ya, sedikit gitu ya. Ayah nutos uninga, adik-adik udah pada tahu belum apa itu stunting? Belum? Cung yang sudah tahu? Ada yang udah tahu? Kan biasanya suka disosialisasikan ya, kalau misalnya awal tahun pelajaran suka ada sosialisasi dari puskesmas. Ya, masih ingat nggak apa itu stunting? Gelap deh. Jadi stunting itu adalah apa? Kekurangan gizi kronis ya pada balita yang ditandai dengan tinggi badan kurang dari norma ya. Jadi untuk dilihatnya dari balita ya, stunting atau tidaknya itu dari balita kurang dari 5 tahun. Kalau kita udah dewasa gini, terlihat nggak stunting atau tidaknya? Tidak bisa dilihat dari tinggi badan, tapi bisa dilihat dari kemampuan belajar ya. Jadi misalnya ada anak yang cerdas atau yang kurang cerdas gitu. Jadi stunting itu jadi dampaknya kan jangka panjangnya dilihat nanti dari belajar ya, dari produktivitas, dari ini. Jadi misalnya kita udah dewasa sekarang ya, udah SMP, SMA, jadi dilihatnya dari belajar. Jadi hasilnya bagaimana dia bisa nggak menangkap pelajaran gitu ya. Jadi stunting itu harus dicegah ya, bukan diobati. Salah satu pencegahannya apa? Dari remaja. Yang suka dilakukan setiap minggu apa? Ya, makan tablet tambah darah. Suka dilakukan? Tidak. Cung yang suka rutin? Yang masih suka rutin? Ada yang tidak minum? Ya, jadi masih ingat nggak apa itu manfaat tablet tambah darah? Ya, untuk mencegah anemia. Apa itu anemia? Kekurangan darah. Bisa dilihat dari tanda-tandanya apa? Pusing ya, berkunang-kunang, terus 5L. 5 apa? Lelah, letih, lesu, ya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang sering ngantuk ya, lemes gitu, bisa jadi anemia. Di sini juga kan kemarin ya ternyata banyak yang lumayan ya anemia gitu ya. Kenapa adik-adik pada remaja putih tidak boleh anemia? Kenapa? Berbahaya. Jadi kan adik-adik ini remaja putih itu sebagai calon ibu ya, calon ibu. Jadi calon ibu itu suatu saat kan harus menikah dan akan menjadi calon ibu. Nah, kalau misalnya ibunya sehat, otomatis bayi yang dilahirkan juga insya Allah sehat. Salah satunya ibu hamil itu tidak boleh anemia ya. Makanya dari sekarang harus dipersiapkan supaya nanti adik-adik pas udah dewasa ya, jadi tidak anemia. Kalau dari sekarang aja udah anemia, kumahangke gitunya pas terus misalnya nikah terus punya anak gitu ya. Bahaya nggak kalau ibu hamil anemia itu? Bahayanya apa? Bahayanya apa?
Kalau anemia kan tadi kekurangan darah, berarti darah yang dialirkan ke seluruh tubuh berarti kan kurang ya, tidak optimal. Kalau misalnya kurang berarti darah yang kan kalau janin itu kita yang asupan nutrisinya dari ibu ya. Kalau misalnya kurang berarti suplai ke janin juga akan kurang, otomatis janin tidak mendapatkan nutrisi yang optimal ya dari ibunya. Kalau misalnya anemia, otomatis jika ibunya anemia, bayinya juga bisa kekurangan nutrisi. Anemia itu ya bisa nanti lahirnya BBLR ya, atau misalnya bayi lahir prematur, misalnya sebelum waktunya 9 bulan sudah lahir itu ya. Terus bisa mengakibatkan juga pendarahan pada ibu hamil saat melahirkan ya. Jadi penting sekali ya kita menjaga pencegahan stunting itu, salah satunya kalau untuk remaja dari tadi minum tablet tambah darah 1 minggu sekali ya. Ada suka diisi linknya, lupa, harus selalu diingatkan ya. Jadi memang ya untuk harus ada pemantauan dari ibu gurunya gitu, jadi supaya tidak lupa terus jadi nanti. Terus selanjutnya selain tablet tambah darah pada remaja juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, sesuai gizi seimbang. Gizi seimbang itu naon wae cenah? Cung. Buah-buahan saja, sayuran saja, daging saja. Jadi harus seimbang ya, namanya juga gizi seimbang. Jadi harus seimbang antara tadi karbohidrat ya, karbohidratnya dari makanan pokok, terus protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Tadi makannya sama apa? Sarapannya tadi sama apa? Sayur. Tadi sebenarnya ayah nu makan mie ya Bu. Mie sareng nasi berarti karbohidrat. Jadi memang rada susah ya Bu ya untuk penerapan gizi seimbang pada remaja ini. Jadi harus benar-benar ya ada. Jadi bukan hanya untuk kenyang ya, tapi untuk pertumbuhan adik-adik dan untuk ini juga ya. Jadi kalau misalnya tadi kebanyakan karbohidrat, kayaknya palingan ayeuna tarunuhnya soalnya tadi makanya nasi sama mie gitu ya. Jadi tadi harus seimbang itu dari apa? Pertama karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah ya. Kami susu kedah teh. Kedah wajib teh. Tidak diwajibkan ya, karena susu itu tadi kami dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya, tapi sekarang sudah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, karena susu itu bisa didapatkan dari sumber yang lain. Kan susu itu sumber protein, bisa didapatkan dari sumber protein yang lain, misalnya ikan, ayam gitu ya, telur gitu. Jadi tidak harus mengkonsumsi susu kalau misalnya sudah didapatkan dari sumber protein yang lain. Ibu Abi, waktunya seberapa menit? Tes F. Ada ditanyakan mungkin? Tidak. Ya itu jadi inti nama mengingatkan kembali ya. Jadi sharing kembali. Jadi intinya jangan lupa minum tablet tambah darah. Tidak harus selalu diingatkan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.